metode targhib tarhib ini, yang pertama itu guru atau pendidik mengungkapkan ganjaran-ganjaran alamiah terhadap orang yang menaati perintah Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi eh, untuk yang pertama ini ganjaran secara alamiah itu misalkan jika sedang membahas materi berbuat kebaikan gitu misalkan. Nah, guru menjelaskan bahwa seseorang yang berbuat baik maka akan disukai oleh banyak orang gitu. Kemudian jika apa ya eh, orang yang membaca Al-Quran maka akan mendapatkan ketenangan di hatinya seperti itu. Kemudian yang kedua ada menguraikan hukuman-hukuman alamiah terhadap pelaku dosa. Nah, sama seperti yang sebelumnya. Jadi apa ya? Penjelasannya itu ada bukti nyatanya gitu. Seperti misalkan untuk seorang pezina maka akan mendapatkan misalkan penyakit yang tidak diinginkan seperti HIV dan segala dan semacamnya seperti itu. Jadi eh, anak-anak itu atau peserta didik itu memahami secara eh, apa ya secara eh, virtual atau secara jelas dulu gitu sebelum dijelaskan mengenai keakhiratannya seperti itu. Kemudian yang ketiga ada membacakan dan menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang berkenaan dengan targhib dan tarhib. Kemudian dijelaskan. Nah, jadi setelah mengajak anak untuk berdiskusi mengenai hukuman-hukuman alamiah dan juga ganjaran-ganjaran alamiah, selanjutnya baru pendidik itu atau guru membacakan atau mengaitkannya dengan ayat atau hadis terkait gitu. Nah, selanjutnya memotivasi murid untuk mendiskusikan ayat-ayat Al-Quran dan hadis tersebut. Jadi setelah dibacakan ayatnya, kemudian peserta didik juga diajak lagi untuk diskusi eh, mengenai ayat-ayat tersebut. Jadi dikaitkan nantinya setelah misalkan yang alami hukuman atau ganjaran alamiah itu dikaitkan dengan Al-Quran atau hadis. Boleh di next teh. Kemudian selanjutnya ada guru memberikan gambaran kebahagiaan di akhirat atau surga bagi orang yang mengamalkan perintahnya. Nah, baru setelah itu barulah pendidik itu atau guru menjelaskan mengenai ganjaran-ganjaran yang Allah janjikan atau janji-janji Allah di akhirat nanti, yaitu surganya untuk orang-orang yang menaati perintah-perintahnya. Begitupun dalam hal hukuman atau ancaman, yakni menjelaskan mengenai gambaran kesengsaraan di akhirat, yakni neraka bagi orang-orang yang melalaikan perintahnya. Nah, setelah itu, barulah kemudian eh, pendidik itu meminta untuk salah seorang peserta didik untuk mengungkapkan pesan dan sikapnya terhadap materi pembelajaran. Jadi setelah dijelaskan semuanya hingga ada gambaran-gambarannya, nah barulah pendidik atau guru itu minta untuk meminta peserta didik untuk berpendapat mengenai materi pembelajaran hari itu. Next teh. Kemudian ada menurut Abdurrahman An-Nahlawi. Nah, langkah-langkah metode targhib dan tarhib ini yang pertama adalah kewajiban manusia untuk menanamkan keimanan dan akidah yang sahih dalam diri anak-anak didik sehingga mereka mudah memahami syarat masuk surga dan menghindari hal-hal yang dapat menjerumuskan manusia pada azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pada langkah yang pertama ini pendidik itu menanamkan keimanan dan juga akidah kepada peserta didik tersebut, tapi dengan cara yang mudah dipahami gitu oleh peserta didik tersebut. Jadi disesuaikan dengan tingkatan sekolah dari peserta didik tersebut. Yang kedua ada seorang pendidik dituntut untuk pandai-pandai memilih imajinasi dan konsep Qur'ani dan nabawi yang tepat dalam menyajikan materi tentang pahala dan juga azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang pendidik itu harus bisa menyesuaikan dengan tingkatan ya seperti yang tadi saya katakan. Jadi sesuai dengan tingkatan
peserta didiknya. Jadi imajinasi di sini tuh mencoba untuk membuat serealistis mungkin. Jadi apa ya, ada kesan yang didapatkan oleh peserta didik tersebut dari penjelasan pendidik atau guru tersebut mengenai materi. Nah, kemudian ada pengobaran emosi dan pembinaan afeksi ketuhanan. Emosi di sini tuh bukan berarti sambil marah-marah ya ngejelasinnya gitu, tapi secara tegas dan lugas gitu, apalagi mengenai ancaman-ancaman Allah gitu terkait ancaman di akhirat terutama ya, yakni mengenai neraka gitu kan, harus serius gitu, jangan main-main nanti malah salah nangkap anak didiknya gitu. Nah, kemudian yang terakhir ada pengontrolan emosi, afeksi, dan juga keseimbangan keduanya. Nah, jadi di antara janji itu kan, misalkan yang Allah janjikan itu yang senang-senangnya gitu kan, kemudian di ancamannya yang ya yang menyeramkan lah gitu. Nah, harus dikontrol gitu. Jadi apa sih tujuan penerapan metodenya itu sampai gitu kepada anak didik tersebut. Nah, mungkin cukup sekian untuk langkah-langkah metode targhib dan tarhib. Kesimpulannya dari pematerian kali ini adalah berdasarkan apa ya, pelaksanaan metode targhib dan tarhib ini dilakukan untuk dengan cara memberikan kepercayaan pada peserta didik. Jadi memberi kepercayaan itu berarti tidak langsung menghakimi perilaku peserta didik, apalagi menyudutkannya karena sebuah kesalahan, kemudian diberikan hukuman, melainkan lebih kepada memberikan sebuah rangsangan atau motivasi kepada peserta didik untuk melakukan kebaikan, sehingga tercapai gitu kebahagiaan dunia dan juga akhiratnya sesuai dengan tujuan pendidikan agama Islam. Jikapun ada hukuman spontan yang diberikan, maka cara yang digunakan haruslah secara lembut sehingga tidak terkesan menghakimi, namun tetap memiliki efek terhadap perilaku peserta didik tersebut. Begitupun dalam pemberian janji-janji atau reward gitu, diberikan seperti yang sudah tadi katakan. Jadi tidak secara terus-menerus yang membuat peserta didik itu nantinya malah ketergantungan kepada reward tersebut. Jadi dengan metode ini tuh diharapkan seorang pendidik itu semakin menambah wawasannya mengenai metode-metode pembelajaran dan juga paham gitu agar proses pembelajaran itu tuh tidak tidak monoton gitu dengan metode yang sama, jadi beragam gitu metode yang digunakannya. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik ya, alhamdulillahirrabbilalamin, untuk sesi pematerian telah selesai. Terima kasih banyak kepada para penyaji yang telah menyampaikan materinya dengan sangat jelas. Oleh karena itu, mungkin kita menginjak pada sesi kedua ya teman-teman, yaitu sesi diskusi. Mangga untuk teman-teman ya barangkali ada yang masih bingung terkait apa yang tadi sudah dijelaskan, boleh langsung ditanyakan, atau kalau misalkan terkendala boleh diketik ya di kolom chat. Mungkin dari Ikhwannya barangkali ada yang mau bertanya. Satria deh. Boleh, silakan Kang Satria. Nah, mungkin. Tapi Burika. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya kepada para pemateri. Satria pribadi masih bingung tentang metode pembelajarannya. Metode yang tadi disampaikan oleh pemateri itu kan reward dan punishment. Nah, yang Satria bingungkan, terus dalam proses mengajarnya itu tetap memakai metode yang seperti apa gitu? Maksudnya reward dan punishment itu kan gimana? Pas penyampaian materi itu menggunakan metode apa gitu? Jadi apakah isinya masih sama-sama saja kayak metode ceramah ataupun tadi disinggung tentang menanamkan nilai-nilai keislaman kepada siswa. Nah, apakah itu tidak melatih critical thinking dari siswanya itu sendiri? Nah, jadi seperti itu pertanyaannya.
Jadi metode metode reward punishment ini saat proses pembelajarannya menggunakan metode apa gitu, gimana ya? Paham lah, gitu ya, moderator. Ya, baik. Terima kasih banyak Kang Satria. Masya Allah ya, bagus sekali atas pertanyaannya. Mungkin ini apa namanya, para pemateri, mangga boleh silakan sambil diskusi. Diulang ya kalau yang saya tangkap. Jadi pertanyaan dari Kang Satria itu ingin lebih dijelaskan pengaplikasian. Jadi bagaimana sih sebenarnya pengaplikasian daripada metode targhib-tarhib tadi ya dalam proses belajar mengajar. Nah, apakah sama gitu kalau misalkan dikaitkan dengan metode ceramah atau apa sih bedanya gitu kan ya? Gitu bukan Kak Satria? Intinya bagaimana gitu ya dalam pengaplikasiannya itu secara lebih jelas mungkin dari penerapan metode ini tuh seperti apa terhadap peserta didik. Oke, selain dari Kang Satria, dari Ahwadnya mungkin ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Aku mau nanya. Silakan Teh Ayla. Iya, izin bertanya ya. Kan tadi kayak ada metode yang ancaman sama satu lagi tuh yang hadiah apa sih, memberi motivasi gitu lah ya. Nah, gimana kalau misalnya kita tuh ngehadapin peserta didik yang susah gitu untuk dikasih hal-hal kayak gitu, misalkan kayak pernah gitu ya saya tuh ngobrol ditanya gitu sama anak kecil gitu. Nah, pokoknya terus akhirnya tuh saya bilang gitu, nanti kalau kamu intinya menyisipkan kayak ancaman gitu kalau misalkan nggak sholat, kena gimana gimana gimana. Kayak aku tuh bilang gitu, "Nanti kalau kamu nggak sholat, nanti ini loh dapat hukuman dari Allah gini gini gini." Tapi dia tuh jawabannya selalu kayak, "Allah bohong ah itu mah," kayak gitu lah, maksudnya kayak nyangkal terus. Nah, gimana kalau nanti suatu saat gitu kita jadi sependidik, kita menghadapi peserta didik yang kayak gitu gitu, mau dikasih gambaran segimanapun juga dia tetap nyangkal gitu, nggak percaya kalau misalnya ada, apa sih, ada hal-hal seperti itu, mau dikasih ancaman, hadiah, ataupun motivasi bagaimanapun dia nggak ini gitu, nggak apa, nggak berpengaruh gitu bagi dia. Dia tetap nyangkal apa yang kita omongin. Nah, kira-kira ada ininya nggak sih, apa gitu yang harus kita lakukan kalau misalkan, eee, kita dihadapkan dengan situasi yang seperti itu? Itu aja, makasih. Ya, Masya Allah. Terima kasih ya Teh Ayla, pertanyaannya bagus. Jadi ya diulangi mungkin itu udah diketik juga sama Teh Operator. Jadi pertanyaannya tuh kalau misalkan tadi ya kasusnya peserta didik tuh masih tetap gak bisa gitu ya. Kalau misalkan kita selaku pendidik dikasih ancaman misalkan, tapi dengan tujuan yang baik ya, tapi masih menyangkal. Nah, bagaimana sih kiat-kiatnya atau solusi kita sebagai para pendidik yang akan kita lakukan ketika menghadapi kasus seperti itu? Sambil diskusi ya para pemateri, jadi nanti ketika sudah selesai ini yang bertanya, boleh langsung dijawab. Ini dari siapa? Bentar, dibaca dulu. Siapa ini? Dari Teh Anissa ya. Saya ingin bertanya mengenai metode tarhib. Kan tadi bisa berupa ancaman, dari mulai tatapan yang sini sampai fisik. Nah, bagaimana jika peserta didik yang di rumahnya itu selalu mendapati 3 hal tersebut? Dan jika dia melakukan kesalahan di sekolah dan guru menasehatinya, dia tetap saja tidak mau mendengar. Lalu menurut pemateri, bagaimana metode tarhib-tarhib menanggapi hal tersebut? Itu ya pertanyaan dari Teh Anissa. Ada di kolom chat Teh. Jadi kalau dari Teh Anissa itu kaitannya dengan latar belakang dari apa namanya peserta didik yang emang di rumahnya tuh sudah mendapatkan perlakuan seperti itu. Nah, bagaimana dari metode tarhib itu sendiri dalam menanggapi kasus tersebut gitu ya. Yang mungkin 3 dulu ya. Waktunya bentar dilihat dulu. Oke, mungkin 3 dulu. Nanti kalau misalkan masih ada waktu, pertanyaan dari Kang Agung nanti di ini ya, dibahas. Dari para pemateri, bagaimana? Apakah ada yang sudah siap untuk menjawab pertanyaan dari rekan-rekan? Atau masih diskusi?
Bismillah, izin mau menjawab boleh? Silakan Teh Dia. Ya, Bismillah mau menjawab pertanyaan yang tadi Satria ya. Apa tadi pertanyaannya Teh? Ya, tadrib, tarhib itu kan proses akhir doang. Nah, selama proses pembelajarannya pakai metode seperti apa? Apakah seperti biasa yakni penanaman ajaran agama? Bukankah itu tidak melatih? Nah, targib dan tarhib ini bukan, kalau dari targib dan tarhib sendiri kan ya, targib itu kan tadi pengertiannya bisa juga janji-janji yang diberikan gitu, apa ya, seperti pangbibita atau apa ya namanya teh, ganjaran yang akan didapatkan nanti gitu. Nah, dalam targib ini bukan hanya berarti di akhir proses diberikan hadiah ataupun pujian, tetapi dalam targib ini sebenarnya ini metode yang sangat sudah lumrah digunakan, hanya saja kita tidak menyadari gitu. Itu tuh metode targib tarhib, misalnya baik itu dalam pembelajaran maupun dalam dakwah gitu ya. Dalam penerapannya metode targib ini bisa apa ya, kan kita ketahui dalam satu pembelajaran itu tidak hanya menggunakan satu metode saja ya. Apa bisa biasanya juga dipadukan dengan metode lain. Nah, sama seperti metode targib tarhib ini juga, misalnya dalam penerapannya itu contohnya nih ya, metode targib dipadukan dengan metode ceramah. Nah, misalnya dalam penerapannya itu guru menjelaskan suatu materi pembelajaran terlebih dahulu. Nah, contohnya materi yang dijadikan materi itu adalah mengenai perbuatan syirik. Nah, di tengah-tengah itu guru menjelaskan, menyelipkan dalil targhib wa tarhib berupa ayat Al-Qur'an maupun hadis yang berkaitan dengan materi tersebut. Misalnya yaitu ayat Quran surat An-Nisa ayat 48 yang berbunyi, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari dosa syirik itu. Nah, bagi siapa yang dikehendakinya, barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Nah, dalam ayat ini kan ada ancaman ya, bahwasanya Allah tidak ada tarhibnya ya, bahwasanya Allah tidak akan mengampuni dosa perbuatan syirik. Nah, itu tuh sudah merupakan masuk ke metode targhib dan tarhib gitu. Jadi ya pembelajaran seperti biasa dipadukan dengan metode lain. Nah, ada penyalipan ayat misalnya yang mengenai bagaimana indahnya surga, misalnya targhibnya itu, ataupun tadi seperti ancamannya itu, jika tadi contohnya yang perbuatan syirik ya, misalnya targhibnya itu bagaimana nanti akan dibalas perbuatannya di akhirat itu dengan orang-orang yang bertakwa itu seperti apa. Lalu, nah tadi itu ada dari tarhibnya orang-orang yang berbuat syirik, yaitu tidak akan Allah ampuni dosa, tidak akan Allah ampuni gitu. Nah, jadi seperti itu penerapan metode targhib tarhib itu tidak selalu berupa hadiah ataupun utamanya untuk metode targhib tarhib ini ya, yaitu berupa yang akan kita dapat nanti di akhir kelak. Dapat dipahami nggak? Silakan pemateri lain kalau ada yang mau menambahkan. Ya, makasih banyak ya buat Teh Dia. Silahkan mungkin sebelum kepada audiens, barangkali daripada pemateri yang lainnya mau menambahkan, dipersilahkan. Mungkin dari Teh Wulan atau dari yang lainnya, mangga ya. Mau apa ya? Bukan itu tuh, mau bukan nambahin juga sih, lebih ke mempersingkat mungkin yang tadi Teh Dia gitu. Ya, silakan Teh. Apa ya? Metode tarhib ini tuh enggak dilakukan cuma di akhir aja gitu. Jadi selama pembelajaran pun pasti ada ada pelaksanaannya gitu. Jadi enggak cuma
di akhir disebutin kan berbeda dengan reward yang punishment ya gitu. Jadi ada bukti ada bentuk konkretnya gitu, ada bentuknya. Kan kalau misalkan metode ini tuh lebih ke banyak verbalnya gitu. Jadi kayak misalkan janji Allah menjanjikan gitu. Jadi diselingi dengan ayat kayak gitu. Jadi apa ya? Iya gitu. Jadi pas selama pematerian itu atau selama pembelajaran itu guru pasti menyelipkan metode tersebut gitu. Jadi kayak tadi kata Teh Dia gitu. Jadi secara nggak langsung sebenarnya guru itu melakukan metode ini gitu meskipun nggak sadar kayak gitu. Itu aja mungkin. Ya, baik. Terima kasih banyak Teh Wulan. Mungkin dari yang lainnya, apakah ada yang mau menambahkan? Ya, izin apa ya, mau menambahkan dikit. Ya, silakan. Ya, jadi maksud di akhir itu bukan penerapan metode tarhib dan targhib yang di akhir, tapi di akhir itu tadi, tapi yang dimaksud di akhir itu apa ya? Apa sih namanya? Tadi penjelasan di akhir itu maksudnya yang apa sih itu tadi, hukuman hukuman dengan fisik gitu itu di akhir. Jadi di akhir itu bukan metodenya yang digunakan di akhir, tapi penerapan hukuman yang digunakan terakhir. Itu langkah-langkahnya gitu, langkah-langkah penerapan dari apa sih, macam-macam targhib dan tarhibnya. Jadi bukan keseluruhannya, tapi poin dari penerapan tarhibnya itu gitu. Oke, mungkin cukup ya, Kang Rifki. Dari siapa tadi itu? Udah mungkin ya dari para pemateri. Atau mungkin, selanjutnya mungkin sebelum ditanyakan kepada yang bertanya langsung, daripada audiens, apakah ada yang mau menanggapi? Silakan ngasih tambahan-tambahan boleh yang mungkin ada yang berbeda pendapatnya, boleh silakan disampaikan. Kalau misalkan tidak, kita langsung next gitu untuk membahas pertanyaan selanjutnya. Oke, mungkin sepertinya tidak ada ya. ya jalan terus. Bagaimana Kang Satria atas jawaban dari yang sudah disampaikan oleh para pemateri, apakah sudah bisa dipahami? Ya, cukup. Ya, terima kasih banyak ya. Oke, mungkin untuk pertanyaan yang selanjutnya, para pemateri apakah sudah siap untuk bisa dijawab? Izin menjawab pertanyaan dari Ayla ya. Ya, silakan Teh Ayla. Sebelumnya mohon maaf off cam ya, karena dari tadi masuk keluar masuk terus. Ayla tuh pertanyaannya, bagaimana sih ketika kita udah menasehati terus menggunakan fisik, tapi tetap aja tuh anak itu tuh nggak bisa nggak bisa nerima atau gimana gitu. Nah, tadi kan yang tadi bentuk dari penerapan tarhib itu tuh sebagai upaya guru gitu, usaha guru dalam menuntun siswa untuk berbuat kebaikan. Adapun jika respon dari siswanya tidak menerima gitu, tadi ada opsi terakhir gitu, yaitu dengan mendoakannya, karena kita kan sebagai manusia kan hanya bisa berusaha gitu ya. Guru hanya sebagai wadah atau usaha untuk menuntun siswa. Adapun dari hasilnya atau gimananya itu, yaitu kita kembalikan lagi gitu kepada Allah gitu. Karena Allah sendirilah yang membolak-balikan hati siswanya itu sendiri gitu. Ya, kita berdoa, ya Allah, semoga siswa
si A ini bisa berubah atau bisa menjalankan perintah-perintah dari Allah. Tapi di samping itu juga kita harus berusaha melalui tadi tiga tahapan dari bentuk dari tarhib atau hukuman itu sendiri gitu. Jadi ya kembalikan lagi gitu semuanya kepada Allah gitu. Itu sih. Ya, Ada baik. pun ya. Cukup Teh Ifti? Atau Iya, masih cukup. ada? Oh iya, Cukup. terima kasih banyak ya. Mungkin silakan langsung ya, kalau misalkan ada yang mau menambahkan dari pemateri lainnya. Gimana dari pemateri lainnya? Ada yang mau menambahkan jawaban dari Teh Ifti? Atau sudah cukup? Dari aku cukup. Oke. cukup. Dari Kang Rifki gimana? Ada yang mau ditambahkan atau sudah cukup? Cukup, cukup. Dari audiens mungkin ada yang mau menanggapi pertanyaan dari Teh Ayla. Mangga ya, dipersilahkan. Cukup. Oke, mungkin ya, alhamdulillah karena udah sangat jelas mungkin ya jawaban dari Teh Iftiha. Kepada yang bertanya, Teh Ayla bagaimana Teh? Udah bisa dipahami jawabannya? Iya, paham. Makasih. Oke, alhamdulillah ya. Yang selanjutnya mungkin langsung ke slide. Nah, pertanyaan dari Teh Anissa. Mangga untuk para pemateri langsung untuk dijawab. Aku mau coba jawab. Ya, silakan. Untuk pertanyaan Anissa sebenarnya masih nyambung sama pertanyaan Ayla juga ya mengenai tidak mau mendengar gitu si peserta didiknya itu. Nah, terus mengenai apa sih? Sebenarnya mengenai tatapan sinis, kemudian apa tadi Teh? Yang lisan, fisik gitu. Itu tuh lebih ke seperti yang sudah dijelaskan sama Rifki gitu ya. Itu tuh lebih kepada tahap akhir gitu. Karena kan dari metode tarhib ini sendiri itu lebih ke mengenai ancaman-ancaman yang bersifat abstrak gitu. Jadi ancaman dari Allah gitu, lebih ke situ gitu, menjelaskan bentuk ancamannya itu gitu. Ada juga mungkin disertai dengan bentuk-bentuk yang tadi gitu, contoh-contoh alamiah mungkin bisa ditambahkan gitu. Tapi untuk tarhib sendiri itu untuk yang diutamakannya bukan mengenai tatapan sinis, ucapan dan juga perbuatan gitu. Jadi itu mah lebih ke tahap akhir gitu. Tapi jika misalkan emang nggak mau dengar, nggak bisa dengar gitu kan, maksudnya tidak mau mendengar nasihat itu, ya apa salahnya gitu, tetap terus mencoba gitu kan. Pasti seseorang juga punya, ya intinya mah istilahnya mah kayak limitnya gitu, nggak mungkin bakal keras kepala terus gitu, pasti ada satu titik lembutnya gitu. Jadi mungkin pas dia sedang lembut itu teh, ternyata apa yang kita sampaikan teh sampai ke dia gitu. Jadi jangan menyerah juga gitu sebagai pendidik. Jangan, ya istilahnya intinya mah jangan menyerah untuk tetap berusaha gitu kan. Menyampaikan apa yang harus disampaikan seperti itu. Ya, cukup mungkin ya Teh Wulan atas jawabannya. Sebelum ke audiens, seperti biasa, mungkin dari pemateri yang lainnya barangkali ada tambahan. Kalau misalkan tidak, respon dengan cukup ya. Izin menambahkan dikit. Ya, silakan. Ya, jadi gimana ya caranya? Sambil melakukan 3 cara tersebut dengan metode tarhib dan targib, itu kita juga bisa sambil mendoakan dan segala macamnya. Pasti benar kata Wulan, suatu saat ketika orang tersebut mendapatkan titik baliknya secara tidak sadar, mungkin ada
sedikit pengaruh dari peserta kita sebagai peserta didik sebagai pendidik gitu. Walaupun kita tidak tahu di mana pengaruh kita terhadap peserta didik tersebut, tapi emang jangan menyerah gitu untuk melakukan melakukan pendidik lagi kurang fokus, melakukan proses mendidik gitu kepada peserta didik, karena sekecil apapun yang kita ajarkan, sekecil apapun yang kita lakukan, pasti ada pengaruhnya suatu saat kepada peserta didik tersebut gitu, ketika dia mencapai suatu titik baliknya, walaupun sekeras apapun orang tersebut gitu. Kalau memang ternyata peserta didik tersebut tidak mendapatkan titik baliknya, ya itu sudah ketentuan dari Allah gitu. Bahwa kita sudah berusaha dengan keras, tapi tidak ada itu, ya udah, itu emang udah ketentuan dari Allah gitu. Kalau emang nggak ada pengaruhnya. Tapi kalau misalkan dia memiliki titik balik, sekecil apapun pengaruh dari kita itu pasti ada lah gitu. Ada. Iya. Oke, terima kasih ya. Mungkin ada lagi barangkali dari Teh Dia atau Teh Iftihah. Dari aku cukup. Oke. Mungkin cukup ya dari para pemateri. Bagaimana kepada audiens? Apakah ada yang mau menanggapi atau mungkin menambahkan gitu ya? Oke, mungkin cukup ya teman-teman. Bagaimana yang bertanya Teh Anissa, apakah sudah bisa dipahami? Iya, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, mungkin teman-teman, tadi itu kan ada yang bertanya ya satu lagi, tapi ini waktu udah menunjukkan pukul 8.14. Mungkin karena nanti juga ada tambahan lebih jelasnya dari Prof dan juga mungkin ada tambahan dari Pak Iman, untuk sesi diskusinya kita cukupkan. Nanti ya untuk lebih jelasnya lagi, mungkin ada yang kurang ngerti gimana, nanti saya nanti akan dijelaskan gitu untuk lebih jelaskan sama Prof dan juga Pak Iman. Saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, Prof. Pak Iman ada? Nyondong, Prof. Ya. So, Pak Iman lah komentaran. Baik, Prof, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Secara konten nanti Prof yang menjelaskan berkaitan dengan targhib tarhib. Ada beberapa yang perlu dikomentari dalam artikel ini, bahwa yang pertama berkaitan dengan beberapa hal sudah saya gariskan di sini. Ingat ke rumus membuat pendahuluan ya, jangan lupa semuanya. Rumus membuat pendahuluan itu ada pola-polanya. Kemudian yang kedua, ketika Anda mengungkapkan, ini bukan untuk kelompok ini saja ya, untuk semua. Jadi mohon tidak atau semuanya serius menanggapi hal ini. Di sini disebutkan bahwa namun pada kenyataannya dalam proses pembelajaran kemampuan menguasai metode yang beragam masih belum menjadi fokus penting. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya pendidik yang menggunakan satu metode saja dalam pembelajaran. Nah, ini kata siapa ini? Oleh karena itu, hati-hati dengan pernyataan problem statement seperti ini memiliki syarat. Syaratnya adalah jika syarat mutlaknya harus ditandai dengan data.
Tapi kalau tidak ditandai dengan data, maka pernyataan ini akan menjadi hoax. Hati-hati. Ya. Dan bahaya kalau Anda menyebutkan, namun pada kenyataannya dalam proses pembelajaran, kemampuan menguasai metode yang beragam masih belum menjadi fokus penting. Di sini menjadi hoax ketika di sini tidak saya temukan data yang valid mengenai pernyataan itu. Jadi silakan Anda membuat problem statement, tapi Anda juga harus bertanggung jawab dengan data yang harus dibuktikan. Jadi seperti bilang misalnya banyak orang sakit sakit mental, namun kalau tidak disertai dengan data maka tuduhan Anda itu menjadi hoax. Nah, kemudian di sini ya. Jadi setelah paragraf ini sertakan 3 kajian pendahuluan. Nah, artikel Anda itu akan membahas yang mana? Dalam sisi mana? Apakah menemukan hal yang baru, melengkapkan, atau membuat semacam penelusuran yang lebih mendalam? Ya. Kemudian saya melihat di sini ini kepengertian saja targhib tarhib ya. Saya tidak menemukan di sini membedakan secara khusus subbabnya berkaitan dengan reward and punishment, tapi di abstrak di sini disebutkan. Nah ini ya, di mana diketahui bahwa metode ini hampir serupa dengan metode reward and punishment. Hati-hati ini ya, tujuannya tidak membahas ini, tapi begitu di akhir ada ini. Mengapa ada ini begitu ya? Oleh karena itu jelaskan saja di sini tarhib wa tarhib, esensinya seperti apa, point of view-nya saja. Jadi hal lain yang berkaitan dengan pencantuman point of view di sini ini mencerminkan apa yang telah dibahas di dalam artikel ini, dan saya tidak menemukan pembahasan mengenai komparasi antara metode targhib wa tarhib dengan reward and punishment. Padahal saya melihat Prof, artikel ini sudah sangat lengkap. Secara penelusuran konseptualnya sudah sangat lengkap. Ya, jadi di sini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan metode targhib dilakukan memberi kepercayaan. Kenapa tidak ini yang menjadi point of view di abstrak? Malah kemudian membahasnya dalam komparasi, sedangkan judulnya juga bukan komparasi antara targhib tarhib dengan reward and punishment. Di sini tidak menemukan. Kecuali kalau judulnya adalah komparasi konseptual targhib tarhib dengan reward and punishment dalam pembelajaran. Nah, boleh hasil ini bisa diterima. Itu saja Prof berkaitan dengan komentar artikel. Jujur ini secara konseptual lengkap, namun sayang sekali beberapa syarat kuncinya belum terpenuhi secara baik. Insya Allah ke depan kelompok ini harus terus komunikasi dengan saya untuk revisi-revisi ke depan. Itu saja Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira bagus ini komentarnya, betul-betul dibaca sama Pak Iman ya, artikel Anda itu. Hati-hati makanya ya. Ini karena tulisan-tulisan itu ingin betul-betul dimuat gitu kan, sekaligus pembelajaran menulis artikel atau jurnal itu supaya enak dibaca, kontennya benar, masuk begitu ya. Kemudian ini menjadi hasanah kekayaan dalam dunia pendidikan. Mungkin saja nanti kalau sampai dimuat di jurnal, ada orang pasti merujuk ke situ. Awal akhir pasti ada begitu ya. Tulisan kalian itu. Nah, menambahkan
dari penjelasan Pak Iman tadi bahwa targhib wa tarhib itu sering disamakan dengan reward and punishment. Ya, tadi makanya ditanya di mana persamaannya itu, di mana perbedaannya. Memang ada unsur-unsur persamaan. Jadi supaya memotivasi murid belajar dengan senang, ya, dengan semangat begitu ya, karena ada iming-iming gitu kan, reward punishment itu iming-iming. Nah, ada perbedaan yang mendasar. Kalau reward and punishment itu lebih bersifat praktis ya, praktis, material gitu ya, ininya bentuknya itu. Kayak gini, siapa yang bisa dikasih hadiah permen gitu ya, itu kan kelihatan ada permennya. Mungkin anak itu menjadi daya tarik bagi bagi anak-anak untuk menjawab satu pertanyaan karena melihat permennya yang tadinya cuek jadi siap begitu. Nah, tentu kalau kepada kalian diiming-iming permen enggak tertarik gitu kan. Ngapain permen katanya, beli aja 500 perak atau 1000 gitu. Enggak tertarik gitu ya. Itu kalau cerita reward and punishment itu lebih bersifat konkret gitu. Siksa dan pahalanya itu. Nah, sementara kalau targhib wa tarhib itu lebih konseptual, lebih abstrak ya. Jadi bagi orang-orang yang punya visi jauh pasti menarik. Bagi anak-anak, nah oleh sebab itu dalam reward dalam targhib wa tarhib itu ada jenjang gitu ya, ada penjenjangan. Ada yang sifatnya praktis itu, makanya berangkat dari firman Allah dan sabda Rasul. Jadi umpamanya sabda Rasul itu likuli maqamin maqal atau khatibun nas ala qadri uqulihim gitu ya. Jadi sesuai dengan tingkatan berpikirnya, sesuai dengan usia yang akan diberikan reward and punishment gitu ya, atau diberikan targhib atau tarhib. Nah, ada hal yang mungkin dari sisi makna ya, sekarang ini umpamanya targhib buat tarhib itu abstrak ya, jauh sepertinya. Nah, contohnya reward targhib tarhib itu sorga dan neraka. Coba sekarang Anda perhatikan, ketika seorang menyebutkan sorga, nampaknya di zaman modern itu tidak terlalu bergetar hatinya gitu ya. Kalau mendengar, sorga, itu tertarik banget gitu ya. Tertarik banget. Nah, juga neraka. Kalau mendengar siksa neraka, khalidina fiha finari jahannam khalidina fiha, itu nampaknya biasa-biasa aja, dingin-dingin aja. Mendengar ancaman-ancaman Allah itu di dalam targhib tadi. Kenapa? Ada persoalan yang mungkin bisa Anda rasakan, Anda perhatikan. Ketika menceritakan neraka, kok sepertinya dianggap main-main gitu. Dianggap main-main, dianggap guyonan, ya, dipermainkan, istihza. Sampai-sampai kan ada si bintang film itu ya, yang norak itu. Ngomongnya ngawur banget begitu ya, dan
kelihatannya itu Allah jewer juga itu. Jadi nyungsep kelihatannya itu. Ya masa dia nantang seolah-olah. Gua mau pengen ke neraka saja, Allah. Astagfirullahaladzim. Kalau di neraka kan berkumpul sama bintang-bintang film. Gak mau aku dengan bintang film Indonesia, pengen dengan artis-artis luar negeri kan. Waduh, luar biasa itu ya nantangnya. Gak masuk lah katanya, bukan kelas, aku mau jadi bintang film Indonesia. Itu nantang pengen masuk neraka. Astagfirullahaladzim, kan ini sangat-sangat mengerikan gitu ya ucapan seperti itu. Karena memang boleh jadi yang menyampaikannya juga kurang bermutu mungkin ya, karena ucapan seseorang itu didengar tidak itu juga sangat tergantung pada kepribadian orang yang mengucapkannya. Jadi ucapan-ucapan itu bisa tidak berwibawa walaupun kalimatnya sama, ucapannya sama, karena yang membawakannya. Mungkin saja si artis tadi sering dengar dari penceramahnya itu, para artis juga kelihatannya gitu, dianggapnya gua juga tahu dia mau gitu tadinya juga. Boleh jadi itu ya, boleh jadi itu, sehingga wibawa ucapan itu memang sangat besar gitu ya, dari tergantung siapa yang mengucapkannya. Kalau ilmunya zaman sekarang modern ini sudah sudah tinggi, sudah banyak paham lah gitu orang-orang di zaman modern itu menjelaskan surga dan neraka itu. Kemudian penjelasannya itu boleh jadi tidak rasional begitunya, hanya menakut-nakuti aja dan merangsang, itu tidak greget sampai. Tetapi kalau saya baca di kitab-kitab klasik gitu ya, tafsir-tafsir klasik, jadi ucapan itu sangat tergantung pada siapa yang mengucapkannya gitu. Jadi aura ulamanya itu, aura dari dai-nya itu nampaknya kurang bermakna kelihatannya, auranya itu, wibawanya itu. Sampai coba aja Anda perhatikan kalau ada yang kesurupan ya. Kalau dulu zaman kecil, waktu saya kecil ada yang kesurupan itu, dibacakan surat Al-Falaq, An-Nas, apalagi ayat kursi, langsung terdiam si setannya itu. Si jin kafir yang mempengaruhi ke tubuh orang yang masuk ke dalam tubuh orang yang kesurupan itu langsung terdiam gitu ya, terdiam. Tapi sekarang itu setannya juga pala linter gitu, diucapkan ayat kursi, malah lebih fasih yang setannya bacanya itu ya. Ini kan lucu ya. Cina aing gak bisa langsung norolang baca surat ayat kursi itu, lebih pasti lagi. Astagfirullahaladzim, itu zaman modern itu ya. Betapa ucapan seseorang di zaman modern itu ya sepertinya maknanya sudah kabur atau gimana ya. Jadi tidak berwibawa lagi. Kalau kita urutkan ke sana ya, ini persoalan konten ya, urutkan ke bagaimana menanamkan nilai-nilai Islam di zaman modern ini. Terus terang aja kan agak sulit mencari ulama yang warasatul anbiya, ulama yang disebut di Quran innama yakhshallah min ibadihil ulama gitu ya. Ulama itu yang hanya takut sama Allah. Sekarang ini ulamanya sudah banyak yang tidak berwibawa ucapan-ucapannya itu. Apalagi kalau sudah fatwanya mencela-mencelek, fatwanya itu rubah-rubah. Kenapa? Karena yang dijadikan dalilnya itu bukan Quran Sunnah, tapi lebih kuat ke usul fikih, logika, ya, lebih kuat ke
ya itulah kaidah-kaidah usul fikih. Ya tidak perlu saya nyebutlah orangnya ya. Kiai sepuh lah gitu ya. Kiai sepuh berbicara apa, kata kiai sepuh saja kan ini tuh boleh. Oh, tegas dia menyampaikan tentang muamalat itu ya. Nah besoknya itu si kiai sepuh itu berubah ininya itu, statementnya itu yang bertentangan dengan apa yang dia sampaikan sebelumnya. Bukankah itu ketidakwibawaan seorang ulama ya, yang dieluk-elukan bahkan itu. Nah kenapa? Biasanya ulama su itu ulama yang merapat ke penguasa biasanya. Itu biasanya ya. Penguasanya dolim lagi. Kalau penguasanya yang baik ya tentu tidak kan. Penguasa yang baik itu ulama merapat ke penguasa itu justru memberikan masukan, memberikan arahan. Ya. Tapi kalau ulamanya masuk ke penguasa dan diam aja, malahan disetir oleh penguasa supaya keluarkanlah dalil-dalil ini yang memperkuat kebijakan si penguasa dolim tadi, bisa gitu ya. Nah ini sehingga cerita surga dan neraka itu sudah tidak wibawa. Di antaranya para agamawannya itu lebih banyak bertanajuk, berbantah-bantahan hal-hal yang tidak perlu. Dikesampingkan menyatukan umat itu, tapi menyatukan kelompok yang lebih dikedepankan. Nah, jadi wajar kalau seandainya fatwa-fatwanya itu tidak didengar oleh masyarakat, sampai setan aja tidak mau dengar gitu ya. Setan itu juga melecehkan gitu. Setan aja melecehkan seperti tadi yang kesurupan dibacakan surat Al-Falaq Binas tidak mau dengar. Di ayat kursi malah nolong, lebih pintar bacanya gitu. Nah ini, jadi ini konten ya, bukan ke masalah metodologinya. Tapi ke persoalan metodologi itu sisi positifnya dengan targhib wa tarhib itu jelas ya. Ini sebuah pendekatan, suatu cara di mana peserta didik itu supaya tertarik karena pelajaran nilai ini. Jadi menanamkan nilai-nilai. Jadi bukan belajar matematik, fisika, kimia. Nah kalau matematik, fisika, kimia tadi reward and punishment, sok kamu bisa ini. Paling kalau ini mah siapa yang bisa nilai A-nya, kata Pak Iman itu, nanti saya kasih hadiah umroh. Nah itu baru umroh senayo, aduh lumayan ya. Kalau dapat nilai A dari mata kuliah ini kasih hadiah umroh, ongkosnya tiba panak welah sok gitu ya. Setuju lah Pak Iman dikasih hadiah umroh, tapi ongkosnya dibayar sama orang tuanya lah, boleh. Nah itu jadi kan visi jauh gitu ya. Nah kalau umpamanya hadiah permen tadi itu, atau mungkin sok siapa yang dapat A nanti dipanggil kepala B kalau sudah ada jodohnya gitu, dinikahkan, itu mungkin tidak tertarik gitu. Masa di mana keterkaitannya kan gitu. Jadi terlalu naif kalau seandainya pembelajaran hanya diberikan sebatas hadiah gitu. Karena itu hanya saja sentuhan. Tadi saudari dia tadi ya nyampaikan, kalau memang anak sudah mau nggak udah hentikan itu gitu ya. Jangan terus mereka tercekoki atau bisa saja teracuni gitu ya. Jadi lamun daek tema kalau diberi hadiah gitu kan. Dia mau melakukan itu kalau dikasih hadiah, kalau tidak mah cuek aja. Ini kan berpengaruh aja pada psikologi anak. Kalau segala sesuatu harus mendapatkan reward and punishment, atau mungkin lebih jauhnya tadi targhib wa tarhib. Jadi kalau dia sudah termotivasi, sudah ya tidak terlalu diperlukan lagi gitu ya metode ini. Tapi bagi yang pada pada malas gitu ya, nanti kalau ini atau diancam, udah. Kalau yang praktis itu kan
yang ancaman begitu ya. Tidak masuk kuliah 80%, sorry saja, ngulang lagi, umpamanya gitu ya. Itu mah aturan ya. Bukan nakut-nakuti kalau itu mah aturan melaksanakan aturan perkuliahan ya, bukan menakut-nakuti. Kalau nakut-nakuti mah atau memberi iming-iming itu dalam proses itu sendiri untuk menanamkan nilai. Kalau mau kuliah atau tidak, nah itu mah bukan targhib, itu mah pelaksanaan dari sebuah aturan. Konsekuensi dari yang melanggar ya ini gitu kan, karena ada komitmen awalnya gitu. Ada komitmen awalnya. Nah saudara, di Quran itu tentang targhib itu banyak sekali ya, terutama kaitan dengan sorga dan neraka. Itu kan abstrak ya, gaib jauh, tapi tergambar oleh Allah, digambarkan tentang kehidupan di sorga itu seperti apa. Tajri min tahtiha al-anhar ya, masakin atau iban dan seterusnya dan seterusnya. Itu indah lah begitu. Nah indah. Saya kira orang Indonesia juga ya itu masih tetap menganggap keindahan di satu tempat itu ada pohon-pohonnya, ada sungainya. Karena ada penafsiran yang katanya kontemporer. Kontemporer itu bagi orang Indonesia tidak terangsang lagi dengan tajri min tahti al-anhar itu. Kenapa? Di Indonesia malah baca walungan. Ya, banyak cina sungai di Indonesia mah. Mesti nama bagi orang Indonesia mah mungkin Sahara, gurun Sahara yang anginnya wah itu indah bagi orang Indonesia. Saya kira itu penafsirannya mengada-ada sebetulnya. Karena kita saja orang di daerah tropis banyak hutan, banyak ini, walaupun sekarang sudah banyak berkurang juga. Bahkan diciptakan yang indah itu buah-buahan. Nah, di Quran itu kan universal, bukan hanya untuk orang Arab Quran itu ya. Tapi keindahan itu betul-betul tergambar sehingga kita istilahnya kasangserem, ingin betul itu masuk ke situ, ingin gitu. Nah ada juga kan seperti yang terdoktrinasi sorga, kemudian bidadari gitu kan, sorga dan bidadari, sehingga orang yang bagi siapa? Bagi orang yang mendapatkan ridho Allah. Siapa ridho Allah? Orang yang berjihad. Bagaimana jihad itu? Ya sampai ingin cepat mati karena ingin segera masuk sorga. Bagaimana cara masuk sorga? Pakai jalan tol. Gimana? Bom bunuh diri. Wah itu sudah ngawur itu kan. Gak ada di Islam itu bom bunuh diri gitu ya. Proses ikuti gitu kan. Jadi tidak benar itu ya. Kalau masuk surga, itu kan reward ya. Targhib itu. Wah luar biasa itu surga itu. Jadi suka targhib gitu ya. Suka sekali gitu ya melihat surga itu. Ingin segera, karena dijelaskan tentang di surga itu tajri min tahti anhar, kemudian ada 7 bidadari yang sudah menjemput kalian. Ternyata persepsinya dia masuk surga malah masuk neraka. Kenapa? Prosesnya yang salah begitu. Prosesnya salah. Nah, kalau ditarik ke tasawuf mah kan Rabbi Adawiyah, ya Tuhan, kalau seandainya ibadahku ini karena mengharap saya ingin masuk surga, jauhkanlah surga itu. Atau kalau aku beribadah itu karena takut neraka, dekatkanlah neraka itu kepadaku. Kan begitu ya. Itu jadi untuk tingkat sufi itu tidak tertarik lagi dengan keindahan-keindahan yang digambarkan itu ya. Kenapa? Karena dia sudah betul-betul taqarrub ilallah, mendekat dengan sedekat-dekatnya dengan Tuhan, sehingga nikmat begitu yang dirasakan ibadah itu.
bagi kita ini kan harus ada targib dulu, begitu baru kita senang. Sok aja kalau kita lihat sekarang bulan puasa tadarus, biasa namanya kita teh tadarus boro-boro sajud sehari, ya 2-3 ayat kemeni hoream teh gitu ya. Kalau sekarang bulan puasa, saya yakin kalian itu ada yang sudah khatam mungkin 10 hari ini ya. Ya mudah-mudahan kan begitu. Tapi kalau ditanya apa sih motivasinya? Motivasinya aduh, satu huruf saja bulan puasa mah ngaji Quran itu mendapat 10 kebaikan. Kan begitu ya. Itu kan targib ya. Ingin mendapatkan sebanyak-banyak. Apalagi kalau dengan dalil-dalil yang lain malam pertama ini, malam kedua, malam ketiga sampai malam terakhir menuju Quran itu pesta hadiah besar-besaran bulan Ramadan itu. Nah, bagi orang yang sudah imannya kuat mah sebetulnya sudah betul-betul gitu. Bukan karena itu ibadahnya itu meningkatkan kualitas ibadah dari bulan Ramadan itu bukan karena targhib ya bukan juga karena tarhib, tapi ini panggilan aja, memang menikmati betul sehingga tidak ada istilah ngabuburit nungguan datang maghrib ya sampai dibuang-buang waktu begitu ya biasa-biasa aja, tidak dirasakan sebuah beban gitu ya. Malahan indahnya itu bukan karena ingin mendapatkan targib tadi hadiah, tetapi dirasakan nikmat saja. Ini sebuah panggilan kan begitu. Nah itulah tentang targibat tarhib. Ya mudah-mudahan bisa memahami begitu ya, dalam Quran itu banyak sekali targib tarhib dan intinya seperti itu. Tulisan Anda diperbaiki lagi lah ya. Konsisten pendahuluan dengan abstrak, pendahuluan, kemudian mana yang menjadi priority dari tulisan itu. Tujuannya apa, sasaran apa begitu ya, pendekatannya bagaimana sehingga layak dibaca dan enak dibaca gitu. Saya kira itu komentar saya. Silakan dikembalikan ke moderator. Waktunya juga sudah habis, Saudara Nenden ya. Ya, silakan Nenden. Oh iya, Prof. Baik ya, alhamdulillah teman-teman barusan kita sama-sama telah menyimak gitu ya penjelasan lebih detailnya dari guru kita semua. Tadi juga alhamdulillah sudah dikoreksi mungkin ya untuk artikelnya biar lebih bagus lagi gitu, sama-sama belajar kita semuanya. Mungkin teman-teman karena waktunya juga sudah habis, mangga kita akhiri perkuliahan pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan juga doa kifaratul majlis. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta. Mungkin sudah ya Prof. Sekali lagi Nenden selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Prof. Ya, sama-sama. Ya, bagus moderatornya ya. Ya, Bapak pamit juga ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iman kelas sebelah ya, Pak Iman. Udah nunggu barusan. Mohon Prof. Ya. Mohon.